Alhamdulillah, berjumpa kembali di Cerna Channel. Semoga sahabat inspiratifku baik bahagia selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Saya Saddam Hussein di kesempatan ini akan mengkisahkan mengenal pergerakan misionaris untuk menjaga keluarga, dari mangsa serigala buas berbulu domba, yang mengajak manusia menuhankan anak manusia. Ayo langsung saja kita simak penyajian kisahnya berikut ini. Jejak bayang salib di bumi Nusantara. Di balik sejarah gemilang perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, ada satu sisi gelap yang jarang dibedah secara menyeluruh, yakni pergerakan misionaris yang menyusup dalam setiap celah kehidupan masyarakat Nusantara. Mereka tidak sekadar datang membawa kitab, tapi membawa strategi, membawa misi, yang terstruktur, sistematis, dan bertingkat. Kode pertama C1. Kontak awal ketika salib menyapa Nusantara tahun 1500-an. Portugis datang menjejak tanah Maluku. Mereka tidak hanya membawa meriam dan rempah-rempah, tetapi juga salib dan pendeta. Inilah tahap C1, kontak. Awal mula misionaris bersentuhan dengan masyarakat lokal. Di tahap ini, pendekatan dilakukan dengan metode diplomasi dan perdagangan. Para misionaris menyelinap bersama para saudagar, menyapa penduduk, menawarkan barang, dan perlahan-lahan menyisipkan ajaran Trinitas. Mereka membawa sekolah, rumah sakit, dan pelabuhan, seolah menjadi penolong, namun ada agenda tersembunyi, menanamkan kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan. Contoh kasus, Franciscus Xaverius, seorang misionaris Yesuit yang sangat aktif di Maluku. Ia membaptis ribuan penduduk yang tidak paham bahasa Latin dan hanya tahu bahwa masuk Kristen berarti dapat perlindungan dari penjajah. Pertanyaannya, apakah ini iman atau tekanan? Berikutnya kode C2. Konsolidasi, menanam akar misi. Setelah C1 berhasil membuka kontak, C2 adalah konsolidation, memperkuat pijakan. Di masa kolonial Belanda, gereja-gereja mulai dibangun secara permanen, lengkap dengan sekolah zending. Mereka membuat sistem edukasi alternatif, menggantikan madrasah. Anak-anak pribumi dirangkul, diberi akses buku, seragam, dan beasiswa. Di balik itu, doktrin mulai ditanam, bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus, yang disebut anak Tuhan, padahal ia hanyalah utusan Allah dalam Islam. Seorang tokoh pribumi, misalnya, pernah berkata, "Kami diajarkan membaca, menulis, tetapi di balik itu kami diminta menyembah yang bukan pencipta." C2 inilah awal dari pengaburan identitas. Menghapus akar Islam pelan-pelan, menggantikannya dengan narasi baru, yang menyusup ke dalam budaya dan bahasa. Selanjutnya kode C3. Komunitas membentuk jaringan sosial. Tahap C3 adalah community. Ketika jumlah pengikut sudah cukup, mereka membentuk komunitas eksklusif. Disinilah misionaris membangun desa Kristen, yang tidak lagi hanya religius, tapi juga politis. Sebut saja Minahasa di Sulawesi Utara dan Tanah Batak di Sumatera Utara. Daerah-daerah ini dijadikan basis kekuatan misi. Gereja tumbuh bukan sebagai tempat ibadah semata, tapi pusat kontrol sosial. Anak-anak yang lahir langsung dibaptis, yang keluar dari komunitas dianggap pengkhianat. Tahap ini seringkali menggandeng lembaga-lembaga luar negeri, bahkan badan intelijen, untuk menyamarkan gerakan misi sebagai kegiatan kemanusiaan. Peta zaman kolonial dan wajah penduduk pribumi. Inilah 3 tahap awal dari strategi bertingkat misionaris di Indonesia. Mereka tidak datang dengan kekerasan, tapi dengan kecerdikan. Tidak membawa senjata, tapi membawa strategi halus. Namun pada akhirnya, mereka menyeru manusia untuk menyembah makhluk, Yesus, yang dalam Islam hanyalah hamba Allah, bukan Tuhan. Dan, ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Jejak bayang salib di bumi Nusantara, kali ini mengungkap strategi misionaris zaman kekinian. Level C4 hingga C6, yang jauh lebih canggih, tersembunyi, dan mengakar dalam sistem sosial. Membongkar trik terselubung yang terkemas dalam kristenisasi zaman now. Mengungkap C4 hingga C6 dalam pergerakan misionaris di Indonesia. Anak muda di kafe, konten TikTok, kampus, lalu potret gereja modern. Dulu mereka datang dengan salib di tangan,
kini mereka datang dengan laptop dan senyum ramah. Inilah zaman C4 hingga C6, tahapan paling licik, paling senyap, dan paling mematikan dalam strategi kristenisasi di Indonesia. Bukan lagi perang fisik, tapi perang narasi. Perang identitas. Yang berikutnya kode C4. Kontekstualizatin menyusup lewat budaya dan bahasa. Tahap ini adalah kristenisasi yang bermuka dua. Mereka tidak lagi membawa simbol salib secara terang-terangan. Gereja berubah wujud menjadi pusat pelatihan karakter, lembaga bahasa, komunitas kemanusiaan, bahkan pesantren modern yang di dalamnya pelan-pelan menyusupkan doktrin Trinitas dalam bingkai Islami. Beberapa indikasi C4 di Indonesia saat ini. Penggunaan Injil kontekstual yang menggunakan istilah Islam, Allah, Nabi Isa, iman, syariat, padahal isinya tetap Trinitas. Pendeta berpakaian seperti ustaz, bahkan memakai gamis dan peci saat berdakwah. Lagu rohani dikemas dengan musik Islami dan bahasa Arab. Disinilah bahayanya, akidah dipelintir secara halus. Umat yang minim literasi teologis mudah tertipu, terutama generasi muda. Selanjutnya kode C5. Konversion misi rahasia mengubah akidah. C5 adalah tahap pengkristenan individu, biasanya menyasar yang lemah secara ekonomi, rentan secara sosial, dan minim pemahaman agama. Tapi kini, targetnya bukan hanya orang miskin, melainkan juga anak-anak muda pintar yang kritis namun rapuh spiritual. Modus C5 zaman sekarang. Bantuan sosial, sembako, pengobatan gratis, sekolah gratis di daerah minoritas. Cinta lokasi. Banyak kasus pemuda-pemudi muslim dijadikan target pacaran lalu dipaksa pindah agama. Media digital, konten TikTok, YouTube, dan Instagram yang menyebarkan narasi, Yesus itu kasih, Islam agama kekerasan, atau semua agama sama. Contoh nyata, seorang mualaf palsu yang muncul di media, mengaku mantan ustaz, atau mantan santri, tapi sebenarnya bagian dari proyek kristenisasi. Mereka merusak kepercayaan publik kepada Islam dari dalam. Dan yang terakhir kode C6, Church Planting Movement puncak strategi, mendirikan gereja-gereja bayangan. Ini tahap paling tinggi. C6 bukan hanya mengkristenkan orang, tapi membentuk komunitas-komunitas baru di daerah Muslim, lalu membangun gereja bayangan dengan izin non-keagamaan. Contoh strategi, membeli ruko di perumahan Muslim lalu menjadikannya tempat ibadah diam-diam. Mengklaim rumah tinggal sebagai tempat pelayanan doa. Membentuk sel-sel kecil, sel grup, yang beranggotakan ex-muslim atau orang muslim yang sedang goyah, kemudian diajak ke persekutuan malam. Di daerah urban seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan daerah terpencil seperti Papua Barat dan NTT, pergerakan C6 ini terjadi masif, terorganisir, dan terlindungi oleh label HAM. Wahai umat Islam, ini bukan teori konspirasi. Ini realitas di depan mata. Misionaris modern tidak lagi memakai jubah putih dan salib besar. Mereka memakai hoodie, konten viral, dan akun Instagram. Tapi tujuannya tetap sama, menyeru manusia menyembah makhluk, bukan Sang Pencipta. Padahal Yesus, Isa, sendiri akan menolak mereka di hari kiamat. Dan pada hari kiamat nanti, Isa berkata, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." Quran Surat Al-Maidah ayat 117. Bagaimana seharusnya umat Islam menghadapi gelombang kristenisasi C4, C6 ini? Apa solusi Qurani dan Nabawi dalam menjaga akidah umat, khususnya generasi muda? Sahabat inspirasiku yang berbahagia, strategi perlawanan dan kebangkitan akidah umat Islam di era misi modern. Menyalakan obor tauhid. Perlawanan akidah di tengah arus kristenisasi zaman kini. Nah, mereka punya strategi yang rapi, dana yang besar, jaringan global. Tapi umat Islam tidak pernah dibiarkan sendiri. Sejarah telah mencatat, ketika akidah umat diserang, selalu lahir penjaga tauhid, pembela kebenaran, dan pelita yang menuntun kembali ke jalan Allah. 1. Membangun literasi teologis umat. Mengembalikan umat pada fondasi tauhid. Perlawanan pertama bukan dengan emosional, tapi dengan ilmu. Banyak umat Islam yang tergelincir bukan karena jahat, tapi karena tidak tahu. Maka strategi utama adalah mencerdaskan akidah. Langkah-langkah yang harus digalakkan. Kajian tematik tentang perbandingan agama, bukan untuk menjelekkan, tapi untuk membentengi diri.
Umat harus tahu, siapa Yesus menurut Islam? Apa beda Tuhan dan utusan? Mendirikan rumah literasi Islam, di kampus, di pesantren, bahkan di media sosial. Konten dakwah digital yang mengupas keimanan secara logis dan ilmiah, menjawab propaganda bahwa semua agama sama. Dan kami turunkan Alkitab, Al-Quran, kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab itu. Quran Surat Al-Ma'idah 48. 2 Dakwah rahmatan lil alamin, menyentuh, bukan memusuhi. Kita tidak melawan dengan kebencian. Kita menjawab kristenisasi bukan dengan kekerasan, tapi dengan cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hikmah dan kelembutan, bukan caci maki. Maka lahirlah gerakan dakwah sosial, menandingi bantuan misionaris dengan bantuan dari umat sendiri, pengobatan gratis, beasiswa, pelatihan kerja. Dakwah di wilayah minoritas muslim. Hadirkan ustaz yang bisa bahasa lokal, yang paham budaya, yang bisa berdialog bukan sekadar ceramah. Contoh, komunitas dakwah di pedalaman Papua yang mengajarkan tauhid sambil mengembangkan ekonomi lokal. Mereka tidak sekadar menyampaikan Islam, tapi hadir sebagai solusi. 3. Mendirikan Baitul Hikmah modern, kembali ke peradaban ilmu. Jika mereka punya sekolah Kristen modern yang menyusupkan akidah, maka umat Islam harus membangun institusi tandingan, bukan cuma pesantren, tapi juga pusat intelektual Islam yang melek zaman. Strateginya, bangun komunitas ilmiah yang mengkaji sains dan Islam bersamaan. Hadir di dunia digital dengan narasi yang kuat dan teredukasi, mengisi YouTube, TikTok, Instagram, dengan konten Islami yang menarik. Cetak kader dai milenial, cerdas, bijak, mampu berdiskusi lintas agama dengan akhlak yang luhur. 4. Menyatukan barisan umat, menghindari perpecahan internal. Perpecahan di tubuh umat Islam adalah peluang emas bagi misionaris. Maka strategi perlawanan harus diawali dengan rekonsiliasi internal umat. Tinggalkan fanatisme kelompok, utamakan ukhuwah Islamiyah. Satukan visi antara ormas, pesantren, kampus, dan masjid. Perkuat koordinasi dakwah berbasis kawasan. Bahu-membahu dalam proyek Tameng Akidah Nasional. Lafaz la ilaha illallah menyala di langit malam Nusantara. Kristenisasi modern boleh jadi begitu canggih. Tapi umat Islam punya senjata yang tidak pernah bisa dipalsukan, kalimat tauhid. Selama masih ada satu hati yang bertakbir dengan yakin, selama Al-Quran masih dibaca dan dicintai, maka cahaya Islam tidak akan pernah padam. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat As-Saff ayat 8. Siapa saja aktor-aktor global di balik gerakan misionaris C6 ini? Bagaimana mereka membangun jaringan internasional dan menyusupkan agenda ke dalam politik, pendidikan, hingga hiburan? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Siapa di balik misi global kristenisasi dan kenapa Indonesia jadi target? Kristenisasi di Indonesia bukan gerakan lokal. Ia bukan tentang satu pendeta atau satu gereja. Ini adalah bagian dari proyek global, yang didanai oleh lembaga-lembaga raksasa, disetir oleh kekuatan politik, dan dibungkus dalam wajah budaya dan teknologi. Yang pertama, siapa dalam global kristenisasi? Vatikan dan Jaringan Katolik Dunia. Sebagai pusat gereja Katolik sedunia, Vatikan punya Congregation for the Evangelization of Peoples, lembaga resmi untuk misi ke negara-negara non-Kristen. Dana miliaran dolar dikucurkan tiap tahun untuk proyek-proyek evangelisasi, termasuk di Asia Tenggara. Dewan Gereja Dunia, World Council of Churches WCC, gabungan gereja-gereja Protestan dan Ortodoks dari 110 negara, termasuk organisasi misi di Indonesia. Mereka punya cabang NGO, Yayasan Pendidikan, dan jaringan media. LSM Barat bermuka sosial. Banyak NGO asing yang masuk Indonesia dengan dalih bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan lingkungan, padahal membawa agenda misi. Di balik label seperti Green, Save, dan PH, terselip doktrin-doktrin Trinitas dan penyebaran Injil. Aliansi Evangelikal AS. Kelompok Injili di Amerika, seperti Billy Graham Evangelistic Association, punya cabang di Indonesia dengan dana besar, jaringan media, dan hubungan langsung ke lembaga-lembaga elit di Silicon Valley. Mereka menyasar generasi digital Indonesia sebagai sasaran utama. Berikutnya,
Mengapa Indonesia jadi target strategis? Mayoritas Muslim tapi minim perlindungan akidah. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun perlindungan akidahnya longgar. Ini dianggap ladang subur bagi proyek misi. Keragaman etnis dan sosial sebagai celah. Papua, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, semua wilayah dengan potensi konflik atau kemiskinan dijadikan titik masuk kristenisasi lewat bantuan sosial dan pendidikan. Demokrasi dan HAM dimanfaatkan. Kebebasan beragama di Indonesia sering disalahgunakan. Gereja-gereja didirikan secara ilegal di tengah komunitas Muslim, lalu dijustifikasi dengan dalih hak minoritas. Onus demografi, anak muda Muslim disasar secara masif. Generasi Z Muslim Indonesia disasar lewat platform digital, konten Yesus di TikTok, YouTube Shorts, dan Instagram. Game dan animasi anak yang menyisipkan simbol-simbol Kristen. Influencer mualaf, palsu yang dibuat viral untuk mengguncang kepercayaan umat. Yang berikutnya, kristenisasi dan proyek politik global. Persekutuan Injili dan diplomasi internasional. Kristenisasi bukan sekadar iman, tapi juga geopolitik. Negara-negara seperti Amerika dan Eropa Barat mendorong agenda-agenda pluralisme agama yang sebenarnya menguntungkan ekspansi Kristen. Contoh nyata, tekanan terhadap UU anti-pemurtadan. Isu intoleransi digunakan untuk membungkam dakwah Islam, namun tidak berlaku sebaliknya. Intervensi di sektor pendidikan dan kurikulum. Banyak lembaga asing yang menyuntikkan kurikulum inklusif ke sekolah-sekolah di Indonesia. Di baliknya, ada narasi semua agama adalah sama. Padahal Islam tegas mengatakan, La ilaha illallah. Peta Indonesia diterangi cahaya tauhid dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah benteng terakhir Islam di Asia. Tapi jika kita lalai, maka benteng ini akan dibobol bukan dengan bom, tapi dengan buku, bantuan, dan like di media sosial. Maka umat harus bangkit, dengan ilmu, dengan akidah, dan dengan kesadaran geopolitik. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Apakah umat Islam bisa melakukan kontrastrategi global? Apa peran pesantren, kampus, media, dan diaspora Muslim dalam menghadapi tantangan abad ke-21 ini? Sahabat inspiratifku selanjutnya, kontramisi global Islam untuk membentengi negeri dari infiltrasi ideologis misionaris internasional? Strategi umat Islam menahan arus kristenisasi internasional. Santri menulis di pesantren, mahasiswa berdiskusi, pemuda berdakwah di media sosial. Mereka datang dengan dana, media, dan jaringan internasional. Tapi umat Islam punya sesuatu yang lebih besar. Iman, ilmu, dan ukhuwah. Di era globalisasi ini, pertarungan bukan lagi fisik, tapi narasi. Bukan lagi senjata, tapi akidah. Maka lahirlah kontramisi Islam, gerakan global untuk membentengi iman dan menyebarkan cahaya tauhid ke seluruh penjuru dunia. Menghidupkan kontramisi global Islam. Sejarah mencatat, Islam dahulu tersebar bukan dengan misi politik, tapi misi tauhid. Para ulama dan saudagar menyebarkan Islam hingga ke Nusantara dengan akhlak, ilmu, dan kejujuran. Kini, ruh itu harus dihidupkan kembali. Kontramisi Islam adalah gerakan menyebarkan dan mempertahankan Islam secara terstruktur, strategis, dan sistemik di tengah gempuran misionaris global. Langkah-langkahnya: menginternasionalisasi dakwah digital, membuat konten berbahasa Inggris, Arab, dan lokal untuk menjawab propaganda lintas negara. Mendirikan pusat dakwah Islam global di Indonesia yang jadi rujukan internasional dalam perbandingan agama, seperti Baitul Hikmah abad 21. Melatih dai global. Santri-santri harus bisa bahasa asing, mampu berdakwah di YouTube, TikTok, forum publik, dan dialog antaragama. Peran strategis pesantren, kampus, dan diaspora Muslim. Pesantren sebagai garda akidah. Pesantren jangan hanya fokus pada fikih dan tahfidz, tapi harus ada kurikulum. Teologi Islam versus Kristen secara akademik. Strategi misionaris dan cara membendungnya. Media dakwah kontemporer. Kampus sebagai laboratorium peradaban Islam. Kampus Islam harus melahirkan intelektual Muslim yang kritis dan santun. Konten kreator dakwah yang viral dan argumentatif. Komunitas kajian yang lintas jurusan dan aktif menyuarakan Islam dengan data, bukan emosi.
Diaspora Muslim, suara Islam dari luar negeri. Mahasiswa dan profesional Muslim di luar negeri harus jadi duta Islam. Bukan hanya menjaga iman, tapi juga menjelaskan Islam kepada non-Muslim secara logis dan ilmiah. Gerakan media Islam literatif dan visual. Musuh utama misionaris bukan benteng, tapi kesadaran. Dan itu dibentuk lewat media. Maka umat Islam harus menguasai media dakwah visual, dokumenter, short film, podcast, video edukasi. Sosial media dakwah, IG, TikTok, Twitter yang konsisten menyuarakan Islam rahmatan lil alamin namun tegas menjaga akidah. Penerbitan literasi Islam kritis, buku, artikel, dan e-book tentang bahaya kristenisasi, keindahan Islam, dan perbandingan agama yang mendidik. Membangun ekosistem perlindungan akidah nasional. Tak cukup individu, harus sistemik. Lembaga advokasi akidah, untuk membela Muslim dari bujuk rayu kristenisasi terselubung. Regulasi dan fatwa yang tegas. MUI dan Ormas Islam harus bersatu mengeluarkan panduan perlindungan akidah dan kontra kristenisasi di lapangan. Gerakan sedekah untuk dakwah. Dana umat harus mengalir ke program penguatan iman, bukan hanya infrastruktur. Pelayar gadget menampilkan dakwah digital, lalu mata anak muda yang menatap cahaya ke langit dengan lafaz la ilaha illallah. Di tengah derasnya misi global, umat Islam harus berhenti bersikap reaktif dan mulai proaktif. Kristenisasi tak akan bisa mengalahkan Islam selama umatnya sadar, bersatu, dan bergerak. Karena kebenaran tak perlu dibela dengan emosi, tapi dengan ilmu dan keteguhan. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Quran Surat Yusuf ayat 108. Bagaimana kisah nyata para pemuda yang kembali ke Islam setelah nyaris terjerat kristenisasi? Apa titik balik mereka? Dan apa pelajaran bagi kita? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita, dan menginspiratif di dalam menapaki jalan kebenaran yang sesungguhnya, dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Atas subscribe channelnya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video kisah inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.